Halo teman-teman, jumpa lagi bareng Pingli. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini dan masih tetap setia belajar bareng bersama Pingli. Oke, di video kali ini Pingli masih membahas seputar TIU SKD CPNS ya, untuk mempersiapkan SKD CPNS tahun 2024 yang sebentar lagi akan diselenggarakan teman-teman. Alangkah lebih baiknya teman-teman mempersiapkan dari awal teman-teman. Di video kali ini Pingli mau membahas tentang berhubungan dengan waktu, yaitu waktu menyusul dengan waktu berpapasan. Memang tahun 2023 kemarin soal ini tidak keluar ya, tapi alangkah lebih baiknya kita ya berjaga-jagalah ya, siapa tahu nanti keluar teman-teman. Oke, seperti itu. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Pingli, silahkan untuk subscribe channel Pingli ini ya, biar nanti Pingli lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten seputar TIU SKD CPNS teman-teman. Yuk langsung ke pembahasan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pingli. Rika berangkat sekolah menggunakan sepeda pada pukul 6:05 dengan kecepatan 42 km per jam. Salsa, adik dari Rika, berangkat pukul 6:14 dengan kecepatan 96 km per jam. Hus gitu ya. Pada pukul berapa Salsa menyusul Rika? Nah, di sini untuk soalnya sudah kelihatan di situ kata kuncinya ya teman-teman, yaitu menyusul. Ada kata-kata menyusul teman-teman. Nah, untuk menyusul itu dia punya kecepatan yang berbeda teman-teman. Kecepatan yang pertama dengan kecepatan yang kedua itu jelas berbeda. Yang pasti lebih cepat yang kecepatan kedua teman-teman. Karena kalau kecepatan kedua itu kurang dari kecepatan yang pertama, pasti dia tidak dapat menyalip teman-teman. Seperti itu ya. Yuk kita gas yuk. Kita langsung menggunakan depingnya. Langsung menggunakan rumus deping dari Pingli teman-teman. Yang ditanyakan adalah waktunya, berarti T. T itu waktu ya. T sama dengan kecepatan pertama dikalikan dengan delta T dibanding dengan atau dibagi dengan kecepatan kedua dikurangi kecepatan pertama. Nah, ini buat teman-teman yang butuh cara-cara cepat ya, silahkan di screenshot untuk cara-cara Pingli ya. Kecepatan yang pertama, berarti yang berangkat pertama kali terlebih dahulu, yaitu 42 km. Berarti 42 kali delta T. Delta T itu selisih teman-teman. Selisih waktunya. Jadi selisih berapa menit di situ? 6.05 sampai 6.14 itu berarti selisih 9 menit ya. 9 per kecepatan kedua 96, jadi 96 dikurangi 42. Yuk kita tulis, jangan terburu-buru untuk mengalihkan, sudah biarin aja. 42 kali 9 dibagi dengan, nah di situ 96 dikurangi 42 itu berapa teman-teman? Oke ya, 54. Di sini bisa kita coret teman-teman, yaitu 54 dengan 9. Dapatnya 6 ya. 42 dibagi 6 berarti 7. Nah, 7 itu satuannya adalah menit. Berarti 7 menit, teman-teman. Kemudian, kalau yang ditanyakan pada pukul berapa Salsa menyusul, teman-teman jumlahkan dengan waktu yang berangkat kedua atau berangkat yang terakhir, yaitu 06.14. 06.14 ditambah 7 berarti 06.21. Jawabannya adalah A. Wow, gampang banget. Oke teman-teman, sebelum Pingli lanjut ke soal berikutnya, Pingli mau merekomendasikan buat teman-teman ya untuk mempersiapkan lebih dalam lagi tentang SKD CPNS-nya ya, biar lebih mantep lagi nyantol di sini. Silakan teman-teman gabung di bimbel Fokus SKD CPNS batch kedua
dari teman ASN. Ini teman-teman ya. Oke, nanti harganya itu 219.000 khusus untuk alumni mendapatkan potongan atau mendapatkan diskon 10%. Nah, di sini teman-teman akan dapat 21 pertemuan dari mentor-mentor handal dari teman ASN ya, teman-teman. Ada Kak Eru, Kak Eyang, Kak Fandi, Kak Pingli, Kak Irfan, dan Kak Adi. Tentunya mentornya berkompeten di bidangnya masing-masing, teman-teman. Untuk bimbel akan dimulai pada tanggal 29 Februari sampai dengan 6 April, teman-teman. Sampai 6 April 2024. Jadi waktunya lama banget untuk mempersiapkan. Silahkan teman-teman join, mumpung belum terlambat. Oke, lanjut teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya Pingli mau membahas soal yang kemarin menjadi PR di video sebelumnya ya teman-teman. Oke, seorang menjual sapi dengan harga 15 juta, jika pedagang memperoleh untung 25%, berapa harga yang harus diberikan untuk pedagang untung 40%? Berarti yang diketahui itu untung 25%. Dan yang ditanyakan itu adalah untung 40%, teman-teman. Kita menggunakan konsep perbandingan ya. Ingat, kalau untung itu berarti bertambah. Kalau rugi itu berarti berkurang. Artinya, kalau kita mendapatkan untung 25%, berarti menjadi 125%. Kalau mendapatkan untung 40%, berarti kita menjadi 140%. Gunakan aja perbandingan. Yang ditanyakan 140 banding 125 kali dengan 15 juta. Nah gini. Oke, tinggal kita main coret-coretan teman-teman. Di situ kita coret 150 dengan 125. Kita bagi 25 semua teman-teman. Dapatnya itu 5, di sini dapatnya 6. Oke, seperti itu ya. Kemudian 5 dengan 140 ini oke. 5 dengan 140 itu dapatnya 28. Kita kalikan 28 kali 6 teman-teman. Dapatnya 168. Berarti ya 16.800.000. Jawabannya adalah A. Wow, gampang banget. Bus A berangkat dari terminal pukul 9.45 dengan kecepatan 56 km per jam. 20 menit kemudian bus B berangkat dari terminal dengan kecepatan 88 km per jam melalui rute yang sama dengan bus A. Pada pukul berapa bus B berhasil menyusul bus A? Mohon maaf ya teman-teman, di sini soalnya agak typo karena di situ harusnya 88 km per jam ya. kurang satuan. Oke ya teman-teman. Kita kerjakan. Di situ sudah punya selisihnya, yaitu 20 menit. Berarti langsung kita menggunakan deping. T sama dengan kecepatan pertama kali delta T dibagi dengan kecepatan kedua kurangi kecepatan pertama. Kecepatan pertama yaitu, berapa di sini yang berangkat pertama? 56 dikalikan 20 menit. Jadi tidak perlu dijadikan jam ya teman-teman. Dibagi dengan langsung saja 88 dikurangi 56 teman-teman. Dapatnya 32. Kita main coretan yuk. Kita bagi 4 dulu boleh. 32 kita bagi 4 dapatnya 8. 20 kita bagi 4 dapatnya 5. Mana lagi yang bisa kita coret? Oke, di situ ada yang bisa kita coret 56 dengan 8. Ini dapatnya 7 teman-teman. Berarti yang tersisa adalah 7 kali 5. 7 kali 5 yaitu 35 menit. Kemudian kita jumlahkan yuk. 0945 kita tambah dengan hati-hati. Di situ tambah dengan 20 menit terlebih dahulu loh ya. 20 menit. Baru tambah dengan 35. Nah buat teman-teman yang belum pro, silahkan jumlahkan apa adanya. 5 tambah 0 tambah 5 yaitu 10, masih nyimpen 1, berarti 1 tambah 4 5, 5 tambah 5 100. Kita tulis saja gini,
lebih 100 menit. 100 menit itu kan 1 jam 40 menit, teman-teman. 10 lebih 40 menit. Jadi jawabannya adalah B. Wow, gampang banget. Rois berangkat dari Magelang menuju Bandung yang berjarak 330 km dengan kecepatan 55 km per jam pada pukul 7.30. Di saat yang bersamaan, Farel berangkat dari Bandung menuju Magelang melalui jalan yang sama dengan kecepatan rata-rata 65 km per jam. Pada pukul berapa mereka berpapasan, teman-teman? Nah, sudah beda dengan soal nomor 1 dengan soal nomor 2 tadi. Ini adalah berpapasan. Nah, sebelum Pingli bahas ya lebih detailnya lagi, minum kopi dulu ya. Pusing rasanya, teman-teman. Oke. Mantap jiwa, teman-teman. Yuk, teman-teman, buat yang belum subscribe channel Pingli, silahkan subscribe channel Pingli ya. Ini. Follow juga Instagram Pingli, linknya ada di kolom deskripsi. Oke, teman-teman. Di sini berpapasan waktu yang keberangkatannya itu sama. Berarti bisa kita langsung, bisa kita tricky, bisa kita kerjakan dengan deping, teman-teman. Oke, kita kerjakan ya pakai deping. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan pertama tambah kecepatan kedua. Itu adalah rumus depingnya, teman-teman. Jaraknya berapa? Jaraknya yaitu 330. Langsung 330 dibagi dengan kecepatan pertama, yuk. Yang berangkat pertama kali yaitu Rois 55 ditambah dengan kecepatan yang kedua 65. Berarti 330 dibagi dengan 55 tambah 65, 60 tambah 60, 120 ya, teman-teman. Langsung coret nolnya yuk, cret. Nah, ini adalah satuannya jam, teman-teman. Kalau satuannya jam itu biasanya jelek ya. Nanti teman-teman ubah dulu ke satuan menit. Yuk kita ubah ke satuan menit. Berarti kita kalikan dengan 60 menit. Karena dalam 1 jam itu 60 menit. Berarti 60 dicoret dengan 12, ini dapatnya 5. Jadi 33 dikali 5 yaitu 165 menit. Nah, 165 menit itu berapa sih? 2 jam 45 menit. 2 jam 45 menit. Nah, buat teman-teman yang masih kesusahan untuk menghitung jam ya, penjumlahan jam atau mengkonversi dari menit menuju jam atau dari jam menuju menit, silakan teman-teman bisa join di Bimbel Teman ASN ya, atau langsung follow TikTok dari Pingli. Di situ ada pembahasan seputar konversi jam, teman-teman. Oke, berarti 2 jam 45 menit kita jumlahkan dengan 7.30. 07.30 ditambah 2 jam 45. Berarti ini 5790. Nah, di sini kan lebih dari 60 menit. Berarti kalau lebih dari 60 menit, 1 jam kan, 1 jam lebih berarti. Tambahkan sini 10.15. Jadi jawabannya adalah A. Wow, gampang banget. Nomor 4. Jarak kota A dan kota B adalah 128 km. Jika P berangkat pukul 05.55 berkendara dari A ke B dengan kecepatan 64 km per jam dan setelah 15 menit, Q berangkat dari B ke A dengan kecepatan 32 km per jam. Melalui rute yang sama, maka kedua bus akan saling bertemu pada pukul. Ini adalah waktu yang berpapasan karena di situ arahnya berbeda. Yang satu dari A ke B, yang satu dari B ke A. Jadi jelas di situ berpapasan ya. Karena di sini keberangkatannya itu berbeda atau ada selisih waktunya, kita cari terlebih dahulu jarak yang pertama. Oh, kita cari yuk. Anggap aja S1, berarti jarak yang pertama ya. Kecepatan pertama dikalikan dengan waktu yang pertama berangkat. Kecepatan pertama yaitu
64 kalikan dengan waktunya, yaitu selisihnya tadi 15 menit. Nah, itu kita jadikan jam ya teman-teman. 15/60 atau seperempat ya. 64 kali 1/4. Kalau kita coret 16 km. Berarti jarak tempuh P selama 15 menit dengan kecepatan 64 km per jam itu 16 km. Berarti jarak yang tersisa atau S sisa sama dengan berapa di situ? 128 dikurangi 16, yaitu 112 km. Itu yang tersisa. Baru si Ki berangkat teman-teman. Ki baru berangkat. Nah, masuk yuk dengan konsep seperti soal nomor 3. T sama dengan 112 dibagi dengan jumlah jaraknya, jumlah kecepatannya tadi. 64 tambah 32. 112 dibagi dengan 96. Kita coret, kita bagi dengan 8 teman-teman. Bisa ya? Kita bagi 8 yuk. Di sini 96 kita bagi 8 dapatnya 12. 112 kita bagi 8 itu dapatnya 14 teman-teman. Itu satuannya nanti jam. Ingat ya, satuannya adalah jam. Kita kalikan dengan 60 yuk. Kalikan 60 karena mau kita jadikan menit. Kita coret, ini dapatnya 5. 14 kali 5, 70. Berarti 70 menit. Oke. Maka mereka bertemu pada pukul, ya selisihkan, kita jumlahkan aja. 0555 tambah tadi 15 menit, tambah 70 menit. Yuk kita jumlahkan, ini 10, masih nyimpen 1. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 1. 7 tambah 7, 140 ya. Ini 05, 140. Nah, 140 itu kan 2 jam 20 menit. Masukkan sini, 07, 20 menit. Jawabannya adalah D. Wow, gampang banget. Oke teman-teman, demikianlah pembahasan dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4. Untuk soal nomor 5, silahkan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Bisa menggunakan cara seperti soal nomor 1 atau sampai dengan soal nomor 4. Silahkan teman-teman jawab ya, untuk mengetes kemampuan dari teman-teman semua ya. Oke, pengen tunggu komentar teman-teman atau jawaban teman-teman di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai, tidak di skip videonya. Semoga apa yang Pingli berikan ke teman-teman semua bermanfaat ya. Amin ya Allah. Sekali lagi buat teman-teman yang ingin lebih dalam lagi tentang TIU SKD CPNS-nya ataupun TWK TKP, silakan teman-teman bisa join di bimbel Fokus SKD CPNS dari teman ASN. Mumpung belum terlambat teman-teman. Oke, ketemu lagi di video pembahasan TIU SKD CPNS berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.